Ya, halo semuanya, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua. Dari Bola adalah teman, I'm your host Popo Kusen, bukan pandit. Dan seperti biasa kita akan ngebahas pertandingan Premier League minggu lalu, sekaligus mempreview pertandingan Premier League untuk weekend ini ya. Dan sebelumnya kita bahas dulu beberapa berita penting. Bukan berita penting sih, beberapa berita sepak bola yang terjadi ya. Pertama ada Lisandro Martinez, not a great day karena dia cedera lagi ya. Jadi setelah kemarin sempat main beberapa pertandingan, kemarin di pertandingannya MU lawan West Ham, dia cedera lutut lagi, MCL dan diprediksi bakal absen sampai 8 minggu. Terus apa lagi ya? Oh ya, Korea Selatan kalah di Asian Cup semifinal lawan Jordania 2-0 itu. Di luar dugaan banget sih. Son Heung-min gak bisa apa-apa, tapi artinya Hwang Hee-chan sama Son Heung-min akan segera kembali lagi untuk main di Premier League, sehingga lu bisa ya mungkin beli mereka lagi ya di FPL ya. But sekarang yaudah kita mulai aja dengan review Liga Inggris minggu lalu. Dan yang pertama tentu aja adalah big match antara peringkat 1 lawan peringkat 2, yaitu Arsenal dan Liverpool. Dan Arsenal mengalahkan Liverpool 3-1. Nah, ini berbeda dengan FA Cup yang terakhirnya di mana Arsenal kalah sama Liverpool, karena walaupun si Kai Havertz lagi-lagi gagal mencetak gol setelah dapat peluang yang bagus, tetapi untung ada Bukayo Saka dan juga Martinelli yang berhasil mencetak gol. Nah, Gabriel Martinelli ini mencetak gol setelah blunder dari Virgil van Dijk sama Alisson, yang sebenarnya kalau kita ganti Alisson ke Onana dan kita ganti Virgil van Dijk ke Harry Maguire, maka itu pasti dikata-katain ya. Tapi berhubung dua orang itu bukan Maguire dan Onana, jadi ya nggak begitu banyak dikata-katain. Nah yang kalau lu fans Arsenal sih cukup harusnya bisa happy ya, karena ini Arsenal kembali mencetak gol lumayan banyak. Karena salah satu kritik untuk Arsenal musim ini kan mereka golnya nggak sebanyak musim lalu ya. Musim lalu ada Saka, ada Martinelli, ada Martin Odegaard tuh mereka ngegolin 44 gol. Nah musim ini trio yang sama itu baru 17 gol aja nih bertiga. Jadi kalau Arsenal pengen menjaga peluang juaranya, kayaknya 3 orang ini mesti meningkatkan produktivitas golnya mereka ya. Especially ya, karena pengintai di belakang udah siap ya. Sekarang kita pindah ke Manchester City, di mana Man City lagi-lagi ya menang ya. Dan sekarang Man City diam-diam menguntit di posisi ketiga klasemen, 46 poin, beda 5 poin sama Arsenal. Tapi City menyimpan 2 pertandingan. Itu artinya kalau City menang di 2 pertandingan yang mereka simpan ini, maka mereka peringkat pertama dengan keunggulan 1 poin dibandingkan Liverpool. Dan yang mengerikan dari Man City juga adalah karena pemain-pemain superstarnya City udah balik semua nih. Kevin De Bruyne udah balik lagi, mainnya jago. Foden kemarin hat-trick kan, dia juga kembali ke performa terbaiknya. Erling Haaland juga udah kembali, dia masih butuh I guess jam terbangnya buat kembali lagi ke performa terbaik, tapi Erling sudah sembuh dari cedera. Jadi memang Liga Inggris musim ini kayaknya bakal seru lagi sih perebutan gelar juaranya, karena ini pertama kalinya juga sejak 2013-2014 atau 10 tahun yang lalu peringkat 1 sampai peringkat 5 itu hanya dibedakan oleh 7 poin. Ini terketat dari 10 tahun terakhir. Terus siapa lagi ya? Kita bahas Chelsea lawan Wolves. 2-4 menang Wolves, dan Chelsea ini kurang sih ya. Dan Wolves mereka kan sempat patah hati ya, karena sebelum ini kalah sama Man United 3-2 lewat gol di menit-menit terakhir. Dan ini Wolves kali ini berhasil mengalahkan Chelsea 4-2 di kandangnya Chelsea lagi. Dan Chelsea emang kelihatan nggak berdaya sih mengatasi Pedro Neto ya. Pedro Neto bagus banget kemarin, dan Matheus Cunha juga akhirnya hat-trick ya. Dan Chelsea ya seperti biasa penyakitnya Pochettino masih sama ya, lawan tim besar mereka oke, dan lawan tim yang di bawah mereka justru mereka mainnya nggak bagus gitu, apalagi ini di kandang sendiri. So I don't know man, Ben Chilwell sendiri juga kayaknya nggak bagus ya mainnya sekarang.
Dan next, ada Man United lawan West Ham 3-0 di hari ulang tahun Rasmus Højlund yang ke-21. Dia mencetak gol yang keempat dari 4 pertandingan terakhir. Jadi setelah dia dikata-katain ya nggak produktif, nggak ngegolin segala macam, sekarang dia 4 pertandingan mencetak gol. 11 gol totalnya di Man United musim ini, dan si Rasmus Højlund ini juga menjadi pemain termuda yang mencetak gol di 4 pertandingan beruntun untuk Manchester United. Dan memang mainnya udah oke si MU ini, cuman again si Martinez cedera itu loh yang bikin gue jadi khawatir lagi sih habis ini. But man, kalau lu fans Man United terus lu lihat Kobbie Mainoo, lihat Rasmus Højlund, lihat Garnacho, kayaknya lu bakal menganggap kalau wah masa depannya cukup cerah ya. Apalagi dengan foto ikonik itu yang ini, yang mereka duduk bertiga itu rasanya kayak wah adem ngelihatnya sebagai fans MU. Tapi ya nggak tahu, kita lihat aja ya dalam beberapa pertandingan ke depan gimana nanti. Problemnya MU seperti biasa konsistensi, jadi nggak tahu sekarang bisa bakal konsisten apa enggak. Dan ngomongin soal konsistensi, kita bahas yang terakhir ya. Brighton derby kemarin lawan Crystal Palace dan berhasil menang 4-1, dan Brighton ini kan di beberapa pertandingan terakhir performanya menurun ya. Nah, apakah dengan kemenangan derby atas Crystal Palace ini bisa membuat Roberto De Zerbi dan kawan-kawan bangkit kembali? Ya kita tunggu aja ya, karena Brighton juga masih ada pertandingan Eropa kan, Europa League, terus ada FA Cup quarter final juga. Jadi beberapa bulan ke depan bakalan sibuk. Nah, kita lihat apakah Brighton ini bisa sekonsisten musim lalu apa enggak waktu kompetisinya mereka enggak sebanyak ini. Oke. Itu aja untuk review weekend kemarin. Sekarang kita mempreview untuk pertandingan weekend ini ya, game week 24. Big match-nya yang partai pilihan Poponya gue pilih 2 ya. Yang pertama hari Sabtu ada Tottenham lawan Brighton jam 10 malam. And then hari Minggu jam setengah 12 malam ada Aston Villa lawan Man United. Man United melawan I guess musuh bebuyutan mereka beberapa tahun terakhir ya, yaitu Unai Emery. Itu sih partai pilihan Popo. Prediksinya lu bisa lihat di situ. Skornya juga, prediksi skor gue yang sebenarnya musim ini gue gak gitu bagus ya dalam prediksi skor. Kayak kurang sebagus musim-musim lalu deh. But ya itu tadi partai pilihan Popo ya. Feeling gue sih lihat sekilas ini City kayaknya menang sama Everton. Liverpool Burnley menang juga. Burnley lagi jelek. Nottingham Forest Newcastle. Nah ini kayaknya seru juga sih sebenarnya, tapi setengah 1 malam. Kalau bukan fansnya kedua tim ya mending tidur aja sih. Terus West Ham Arsenal lumayan, tapi kayaknya menang Arsenal sih. Nah, Aston Villa Man United ini yang menurut gue seru banget, karena MU away-nya jelek, Aston Villa home-nya bagus tapi barusan pecah rekor unbeaten-nya di home. Dan ya kita lihat si MU ini bisa meneruskan tren positifnya apa enggak, terutama tanpa Lisandro Martinez ya. Tapi ya kita tunggu aja nanti. Oke? So itu dia untuk Tiang Jauh minggu ini. Jangan lupa di Bola Adalah Teman juga ada satu lagi postingan. Jadi seminggu kita ada 2 video. Yang satu Tiang Jauh ini, dan yang satu ya Bola Adalah Teman ya, yaitu membahas fakta-fakta, sejarah, rekor-rekor, pokoknya yang menarik untuk dibahas. Oke? Jangan lupa like and subscribe and share juga ke teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.